Tapi ternyata begitu dicek di lab, zonk. Itu kan takutnya kan bahaya ya di kulit yang beli gitu ya. Mereka udah susah-susah beli, bahkan sampai pakai pay letter, terus nabung. Ternyata skincare-nya nggak aman. Hola netizen yang tercinta, akun dokter detektif atau Doktif tiba-tiba hilang. Doktif tahu siapa pelakunya dan bikin akun baru siap lawan dokter inisial R. Akun dokter detektif yang hilang itu sudah jutaan pengikutnya. Doktif lantas membuat akun baru @dokterdetektifhero. Dokter detektif mengaku sudah tahu resiko yang akan dihadapinya menghadapi mafia skincare di Indonesia. Doktif berjanji akan membongkar kejahatan beberapa dokter yang selama ini terlihat baik di mata orang. Hai guys, kaget ya akun Doktif lenyap ya. Doktif sudah tahu ini resikonya dan siapa pelakunya. Jadi Doktif buat akun baru ya guys, yang isinya juga jauh lebih seru dari akun sebelumnya. Doktif akan membongkar kejahatan beberapa dokter yang selama ini terlihat baik di mata kalian, padahal terutama satu nih, dia adalah seorang kriminal besar, seorang pembohong besar. Untuk manusia busuk dengan inisial R, kamu cari ribut dengan Doktif, kamu ingin berperang dengan Doktif, Doktif akan hancurkan kamu. Karena di mata Doktif, kamu bukan lagi seorang teman sejawat, kamu adalah seorang kriminal yang bersembunyi di balik profesi yang mulia. Dan masyarakat perlu tahu kejahatan besar yang selama ini kamu lakukan. Siap-siap saja dengan kehancuran kamu dan geng kamu. Ingat ya, kamu sudah membangunkan singa yang sedang tertidur. Berapa triliun uang masyarakat yang kamu ambil untuk memenuhi kerakusan kamu, untuk memenuhi kehidupan kamu bersama istri kamu. Perlu Doktif bongkar bagaimana kamu dikeluarkan dari studi kamu di salah satu universitas ternama di Indonesia. Itu hanya salah satu aib kecil kamu yang masyarakat tidak tahu. Doktif akan ungkap semuanya di akun baru Doktif yang ini. Doktif adalah suara masyarakat Indonesia yang sudah kamu tipu habis-habisan sekian tahun. Sedikit pun Doktif tidak gentar melawan manusia licik seperti kamu. Di tangan Doktif, nih kalian lihat, ada satu produk dia yang sudah menipu kalian semua. Ini hanya satu dari produk manusia busuk ini. Guys, Doktif ucapin terima kasih sebesar-besarnya atas support kalian. Ingat, Allah Maha Besar, Allah yang menjaga Doktif. Dan pasti Allah bersama orang yang benar. Kamu menabuh genderang perang dengan Doktif. Artinya, kamu siap kembali merasakan dinginnya jeruji besi. Siapkan diri kamu. Oke ya guys? Ini akun baru Doktif. Selagi Doktif juga mengusahakan akun lama Doktif bisa kembali. Mohon doakan Doktif selalu ya guys. Love you forever. Doktif akan selalu membela kalian. Masyarakat Indonesia tercinta. Bye. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, jangan sedih ya, drama ini belum selesai. Koko sudah menemukan akun TikTok terbarunya Doktif. Nih, Koko kasih lihat ya. Teng teng. Nah, ini akun terbarunya Dokter Detektif Hero ya. Kalian harus lihat videonya yang ini. Tambah seru ya. Pokoknya masih berlanjut, kita lihat. Oke? Kalian mampir dulu ke akunnya. Mau follow deh. Ini beneran, katanya akun Doktif hilang. Beneran hilang. Kalau beneran hilang sih wow, nggak ngerti lagi gue, kayak wadidaw banget sih. Sekotor itu rupanya cara mereka untuk menghilangkan Doktif. Wow, ya sepower itu mereka. Bisa bayar izin BPOM, bisa bayar hasil uji lab laboratorium, entah laboratorium dari mana, bisa bayar dokter buat klinik abal-abal, bisa bayar dokter untuk backing up, ya kan, bisa bayar apa lagi, buzzer buat ngilangin akun. Hebat, gila, wah gila, gila lu.
Akun dokter detektif hilang, Doktif tabuh genderang perang untuk Dr. Richard Lee. Drama perskincarean ini makin lama makin panas gitu ya guys. Setelah dokter detektif ini akunnya tuh hilang gitu. Menurut pernyataan dokter detektif di akunnya yang baru gitu ya guys, katanya sih akunnya yang lama ini tuh sengaja dihilangin oleh seseorang gitu. Yang mana netizen ini menduga-duga seseorang itu adalah Dr. Richard Lee gitu guys. Di video tersebut, dokter detektif ini juga langsung menabuh genderang perang ya untuk dokter yang berinisial R ini gitu guys. Menurut dokter detektif gitu ya guys, dokter berinisial R ini juga tersangkut nih sama mafia skincare gitu. Ada sangkut pautannya sama mafia skincare besar yang ada di Indonesia gitu. Bahkan secara terang-terangan, dokter detektif ini juga akan berani membongkar semua kebusukan-kebusukan dari dokter yang berinisial R ini. Sepertinya Doktif atau dokter detektif ini tuh sudah sangat geram banget gitu ya guys ya, karena kan selama ini tuh kayak dia dipermainkan gitu, kayak didukung tapi setelah didukung kayak ditikung gitu kan. Kita lihat nanti aja updatean terbaru dari Doktif gitu ya guys, apakah ada gebrakan-gebrakan baru dan informasi-informasi terbaru tentang mafia skincare besar dan siapa aja nih dokter yang terlibat gitu guys. Akun dokter detektif gak ada. Jadi aku tadi itu habis nonton konser, terus kemudian kan biasa lah aku suka scroll gitu. Cuman memang aku nggak follow ya, tapi kan karena aku sering lihat, jadi kan VT-nya selalu lewat di berandaku gitu loh. Kok tadi nggak ada, terus kemudian iseng aku search gitu ya. Nah ternyata kok di ban gitu loh dengan follower yang sudah 1,2 juta. Wah kenapa sih? Nggak ngerti kenapa ya, padahal seneng banget lah. Maksudnya gini ya, nggak membela siapa-siapa juga, tapi kan akunnya dokter detektif itu mengedukasi supaya orang-orang yang akan membeli skincare itu pintar apakah skincare yang dibeli itu aman atau enggak. Padahal baru beberapa hari yang lalu aku tuh gini loh, ngebatin, ngomong, wih keren ya, belum ada berapa lama ini followernya udah sampai 1,2 juta. Artinya kan orang juga pada suka dengan edukasi dari dokter detektif gitu loh ya. Ya tentunya dari edukasi itu banyak juga sih yang nggak seneng ya, terutama memang yang yang owner skincare itu pasti juga kebakaran jenggot gitu ya. Ya menurut aku sih kenapa harus di-ban ya nggak apa-apa lah, kan itu mengedukasi masing-masing aja lah. Kalau orang yang percaya dengan owner skincare itu yang pakai flexing ya silahkan. Kalau sebagai orang awam ya pasti akan seneng dengan edukasi dari dokter detektif gitu, karena kan kita akan jadi tahu gitu loh ketika kita membeli skincare itu amankah atau bagaimanakah gitu. Dan tujuannya sebenarnya baik ya, lepas dari pro kontra, banyak yang juga yang bilang mematikan dagangan orang. Ya beliau tidak mematikan rezeki orang, cuman ya kalau memang mau jualan ya yang jujur lah. Yang jujur artinya ya ingredient dari skincare itu ya harus bener gitu. Terus banyak yang bilang juga, nggak banyak, ada yang bilang gini, kenapa nggak dilaporkan ke BPOM, terus kemudian BPOM sendiri yang bertindak. Ya lama banget kali ya. Mungkin gitu maksudnya dokter detektif, jangan sampai overclaim, apalagi ditulis kandungan apalah, aku nggak tahu lah ya ilmu perskincarean, tapi ternyata begitu dicek di lab zong, itu kan takutnya kan bahaya ya di kulit yang beli gitu ya. Mereka udah susah-susah beli, bahkan sampai pakai pay letter, terus nabung, ternyata skincare-nya nggak aman. Jadi mungkin maksudnya dokter detektif itu ya kalau mau jualan jangan membohongi lah, apalagi kan itu untuk kulit gitu loh, takutnya membahayakan. Jadi dokter detektif itu merasa jualannya itu ini loh, pakai flexing itu gitu loh, supaya customer itu percaya
Nah itu yang bikin dokter detektif kesel. Jadi ya buat owner-owner skincare ini harusnya dijadiin evaluasi untuk memperbaiki lagi skincare-skincare-nya, belajar lagi gitu loh supaya nggak overclaim. Dan buat dokter detektif tetap teruslah mengedukasi ya dok, biar kita ini yang nggak ngerti dunia perskincarean jadi paham dan berhati-hati lagi kalau mau beli skincare. Akunnya Doktif hilang guys. Apakah ada yang kebakaran? Setelah Doktif mencapai 1 juta followers dalam waktu kurang dari 1 bulan, nah sekarang di 1,2 juta followers akunnya Doktif itu hilang permanen. Kalau nggak salah ya itu kena ban-nya gara-gara klaim copyright-nya Dr. Richard gitu. Buat Doktif kalau nonton coba videonya itu langsung di stitch aja, jangan ngambil potongan-potongan video dari YouTube karena itu bakal tetap kedetek sama TokTok gitu ya, dan ujung-ujungnya pasti kena pelanggaran hak cipta alias copyright. Benar-benar sangat disayangkan karena akunnya sudah hilang, padahal gue belum mencatat produk-produk atau brand apa aja yang approved by Doktif gitu ya. Nah sekarang tuh selain ada Tasya Farasya approve, ada juga Doktif approve gitu ya. Dari kemarin-kemarin, dari minggu kapan gitu ya, gue tahu banget kalau dunia perskincarean ini sedang tidak baik-baik aja guys. Tapi menurut pandangan gue, mereka ini sedang sama-sama mengedukasi karena mereka semua adalah edukator. Dr. Oki juga kemarin sempat podcast kan sama Dr. Richard untuk sama-sama mau membongkar mafia skincare yang sebenarnya gitu. Tapi gue nggak tahu nih kenapa kemarin ada desas-desus kalau Dr. Richard Lee itu ngorder produk dari si mafia skincare ini sebanyak 20.000 pieces untuk kliniknya dia. Buat klinik dia apa buat produk dia ya? Ya pokoknya kayak gitu deh, beritanya udah seliweran kok, kalian cari aja, ada di FYP TikTok. Ini tuh ada apa sih sebenarnya? Kenapa gitu? Jadi membangongkan gitu. Jujur aja ya, gue sebagai pengguna skincare gitu ya, gue tuh jadi trust issue gitu sama skincare lokal, sekalipun gue tahu kalau skincare lokal itu masih banyak yang bagus dan emang aman gitu loh buat di kulit wajah. Ya cuman nggak tahu ya, gue lagi trust issue aja gitu belakangan ini sama skincare lokal ya, gara-gara berita-berita yang beredar ini loh, hidroquinone lah, retinal, niasinnya nggak kedeteksi, apa segala macam. Dan ternyata ada label BPOM atau BPOM pun itu ternyata tidak menjamin kalau produk tersebut itu aman. Kayak kemarin ada produk yang ketemu hidroquinone 6%, tapi ternyata produk itu udah BPOM. Gimana coba cara ngelolosinnya? Kok bisa lolos BPOM? Sedangkan setahu gue ya, kandungan hidroquinone itu tidak boleh lebih dari 5% atau 4% gitu. Dan kalau kelebihan hidroquinone atau kadar hidroquinone itu ketinggian, itu tuh bahaya banget guys. Itu tuh bisa bikin kanker kulit, muka kalian tuh jadi kayak kebakar, gatel-gatel lah, kayak gitu-gitu deh. Tapi ya, opini gue sebagai konsumen dan sebagai penikmat dunia perskincarean yang sedang tidak baik-baik saja ini, ya gue cuma ngedengerin aja dari semua belah pihak, karena semuanya itu sama-sama ngomong kan, gak ada yang diem, semuanya itu sama-sama ngomong. Dr. Oki ngomong, Dr. Richard ngomong, Doktif ngomong, dan mereka semua itu adalah orang yang kompeten di bidang itu. Intinya menurut gue ya, mau lu pada berantem gitu ya, gue kagak peduli. Yang penting gue makin pinter gitu, yang penting gue tuh dapet insight gitu loh, dapet ilmu baru gitu. Gue tinggal dengerin semua pihak ngomong, gue tinggal dengerin mereka ngomong, abis itu sisanya keputusan ada di gue. Tinggal gue yang memutuskan, tinggal gue yang menyimpulkan mau produk mana yang gue ambil, mau brand apa yang gue percaya, mau brand apa yang gue pakai. Kalau gue pikir-pikir ya, mereka semua ini sama-sama pebisnis, sama-sama punya produk skincare masing-masing, sama-sama jualan gitu. Jadi kayak menurut gue kalau ada senggol-senggolan itu mungkin wajar ya sebagai pebisnis. Tapi gue juga berharap di antara mereka yang sama-sama bisnis dalam bidang skincare gitu ya, semoga tuh mereka tuh bisa bersaing secara sehat gitu loh, tidak menjatuhkan satu sama lain. Karena pastikan ilmu yang mereka pelajari ini ilmunya sama, kan bidang pendidikannya sama gitu kan. Makanya gue bilang sekarang kembali lagi ke gue, kembali lagi ke kita sebagai konsumen gitu. Kita tuh punya hak, gue punya hak untuk memilih produk mana atau brand mana yang mau gue beli dan mau gue pakai. Jadi untuk saat ini gue nggak ada di tim ini, di tim ini, di tim ini, nggak ada. Sekarang gue dengerin semuanya, gue dengerin mereka semua ngomong, mau bilang ini, bilang itu. Gue anggap semua sebagai ilmu, gue masukin ke dalam otak gue yang gue nggak tahu terabyte-nya cukup apa enggak kepala gue. Karena menurut pandangan gue, mereka semua ini sama-sama kompeten dalam bidangnya. Mereka itu tahu bahan-bahan kimia yang dipakai untuk wajah. Mereka tahu bahan-bahan apa aja yang aman untuk wajah. Dan mereka gitu loh, yang paham tuh mereka.
Tadi yang bisa gue ambil sisi positifnya adalah ya udah gue belajar gitu, gue belajar retinol itu apa, AHA-BHA itu apa, niacinamide itu apa, retinol itu apa, vitamin A, vitamin E, vitamin D, apapun lah itu gue belajar dari mereka-mereka yang speak up soal skincare. Bahkan dulu sebelum ada Doktif, gue itu kalau belajar skincare itu nontonin Dr. Richard Lee. Nah sekarang Dr. Richard itu punya lawan yang sebanding apple to apple menurut gue, yaitu ya udah Dr. Richard Lee versus Dr. Oki versus Doktif gitu loh. Jadi buat saat ini ya gue tidak ada di tim siapapun gitu ya. Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti. Gue nggak bilang gue nggak akan memihak gitu, karena gue nggak tahu sekarang. Gue masih dengerin mereka semua ngomong, mereka semua speak up tuh gue masih gue liatin gitu. Nah dari sekian panjang kehuru-haraan dunia perskincarean ini, gue itu sudah menyimpulkan bahwa kalau emang yang salah itu pabrik maklonnya, kalau yang memang problematik itu pabrik maklonnya, ya udah pabrik maklonnya lah yang ditelusuri, yang diusut. Terus kalau memang udah ada data yang spesifik dan data yang bisa kita lihat secara fisik, kalau brand ini atau produk ini tidak aman, ya sudah tidak usah dibeli. Dan kalau ternyata produk yang sudah BPOM itu terbukti datanya tidak valid atau punya bahan-bahan kandungan yang berbahaya untuk kulit wajah, ya pertanyakanlah BPOM-nya, kenapa bisa produknya tuh jadi BPOM padahal ada bahan-bahan yang berbahaya untuk kulit wajah. Menurut gue gitu aja sih. Semuanya balik lagi ke diri kita sebagai konsumen dan sebagai pengguna skincare. Pinter-pinternya kita aja gitu loh. Sekian aja guys, ciao.